Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilda Abdul Jabar. Di sini saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Komunikasi Pendidikan Media Web Python terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Universitas Terbuka. Adapun pokok pembahasan dalam seminar kursal ini ada bab 1 pendahuluan, bab 2-nya pembahasan, bab 3 metodologi penelitian. Kemudian ada latar belakang. Di era digital ini tentunya perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan sudah bermunculan media-media baru. Sehingga dalam dunia pendidikan pun sudah banyak sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi yang sudah menggunakan media sebagai alat penyampaian informasi dalam proses pembelajaran. Nah, yang saya ketahui salah satu kampus yang menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh yaitu Universitas Terbuka. Nah, Universitas Terbuka itu menggunakan media web Python untuk eh, menggunakan media web Python dalam proses pembelajaran, dalam memberikan materi atau konten-konten pembelajaran secara online melalui website. Nah, ini adalah bagian dari metode pembelajaran e-learning di mana mahasiswa dapat mengakses konten pendidikan melalui internet menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone dan yang lainnya. Kemudian rumusan masalahnya, adakah pengaruh signifikan positif media web Python terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Universitas Terbuka? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh signifikan positif web Python terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Universitas Terbuka. Kemudian batasan penelitian dan manfaat penelitian. Batasan penelitian ini yaitu memfokuskan pada mahasiswa Universitas Terbuka di Indonesia pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Kemudian manfaat teoretisnya itu penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa di Universitas Terbuka melalui media web Python itu sendiri. Nah, dan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif komunikasi pendidikan melalui media web Python dalam mendukung pembelajaran mahasiswa di lingkungan Universitas Terbuka. Kemudian ada manfaat praktisnya. Sebenarnya mohon maaf, ini tipe Bu, Pak, harusnya manfaat praktis bukan tujuan praktis. Manfaat praktisnya itu penelitian ini membantu pemahaman terhadap bagaimana komunikasi pendidikan melalui media Python mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Terus yang kedua, penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area di mana pengajar memerlukan pelatihan tambahan dalam memanfaatkan media Python secara efektif. Kemudian masuk di bab 2 yaitu pembahasan. Di sini ada landasan konseptual yang mana isinya ada komunikasi media, pendidikan berbasis media, media pembelajaran jauh, efektivitas pembelajaran jauh, web Python. Kemudian ada landasan teoritis, itu teori media dan teori teknologi acceptance model. Landasan konseptual itu merupakan kerangka berpikir yang mendasari sebuah penelitian yang berisikan tentang konsep, teori, dan asumsi yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena yang sedang diteliti. Nah, kemudian masuk ke nomor 1 yaitu komunikasi media. Komunikasi media ini proses di mana informasi atau ide, pesan disampaikan melalui berbagai saluran atau alat media kepada khalayak luas. Dan proses komunikasi ini bisa bersifat satu arah atau bisa juga dua arah, langsung ada timbal balik yang menghasilkan interaksi. Kemudian ada pendidikan berbasis media.
Pendidikan berbasis media ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan berbagai jenis media. Nah, salah satu jenis media yang semakin populer dalam dunia pendidikan itu adalah media berbasis web atau internet. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suartama pada tahun 2014, media pembelajaran berbasis media yang dijelaskan berbasis web, memiliki kelebihan dalam hal aksesibilitas, fleksibilitas, dan interaksibilitas. Nah, sehingga ini sangat cocok untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ataupun yang bisa disebut e-learning. Kemudian ada media pembelajaran jarak jauh. Media pembelajaran jarak jauh adalah bentuk pendidikan yang dilakukan secara online atau melalui teknologi komunikasi untuk memungkinkan mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi. Bahkan banyak sekali media dan teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran jarak jauh, yaitu seperti Zoom, Google Classroom, WhatsApp, website, dan lain-lain. Nah, kemudian ada efektivitas pembelajaran jarak jauh. Efektivitas pembelajaran jarak jauh merupakan topik yang memang sangat penting gitu, apalagi dalam era digital ini. Tentunya dalam proses pembelajaran jarak jauh, keefektivitasan ini itu hal yang sangat diharapkan oleh para dosen sebagai pengajar maupun oleh mahasiswa itu sebagai yang belajarnya. Kemudian ada webtuton. Nah, webtuton ini itu bagian dari metode e-learning di mana mahasiswa dapat mengakses konten pendidikan melalui internet. Nah, Tuton sendiri itu adalah layanan tutorial berbasis internet atau web yang ditawarkan oleh universitas terbuka dan diikuti oleh mahasiswa melalui jaringan internet. Adapun konsep web tutor ini yaitu menjadikan pembelajaran yang lebih fleksibel, memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk belajar pada kecepatan mereka sendiri dan juga dalam studi yang dilakukan oleh Sari dan Setiawan pada tahun 2018. Mereka mengatakan menginformasikan bahwa fleksibilitas dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh webtuton itu sendiri berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar kemandirian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kemudian masuk di landasan teoritis. Di sini saya menggunakan landasan teoritisnya menggunakan teori media dan teori teknologi acceptance model. Nah, teori new media ini menurut Mondri pada tahun 2008, teori new media adalah media online yang berbasis teknologi bersifat fleksibel dan serta interaktif, berfungsi secara publik maupun privat. Nah, teori new media ini sebuah konsep yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan media dalam era digital. Kemudian teori teknologi acceptance model atau bisa disebut dengan teori TAM. Teori TAM ini diperkenalkan oleh Dawes pada tahun 1989. Beliau mengatakan teori TAM ini adalah suatu adaptasi dari teori of recent action atau bisa disebut TRA yang dikhususkan untuk memodelkan penerimaan
pemakai terhadap suatu teknologi. Teori ini juga sangat relevan untuk penelitian di dalam bidang komunikasi, terutama ketika menyangkut penerimaan dan penggunaan teknologi dalam konteks komunikasi. Adapun penelitian terdahulu yang sejenis yang penelitian saya, yang pertama ada dari Abidin DKK pada tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi COVID-19. Yang kedua ada Nina Ambarwati Novi Trisnawati pada tahun 2020 yang berjudul Keefektivitasan Pembelajaran Jarak Jauh bagi Siswa pada Mata Pelajaran Korespondensi. Yang ketiga ada Nidha Zakiyah Khairunisa Ahmad Labib Mazdi pada tahun 2022 yang berjudul Efektivitas Tutorial Online dan Masalah Plagiarisme, studi kasus pada mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Internasional Universitas Terbuka. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini adalah menurut Hampel pada tahun 1966. Hipotesis merupakan sebuah pernyataan atau dugaan yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena ataupun seperangkat empiris. Nah, di sini ada Hanolnya itu tidak ada pengaruh media Webtoon terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Universitas Terbuka. K1-nya terdapat pengaruh media Webtoon terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Universitas Terbuka. Kemudian di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya itu ada dua, variabel X dan Y. Variabel X-nya itu saya ada media Python dan Y-nya itu efektivitas pembelajaran mahasiswa Universitas Terbuka. Kemudian bab 3 metodologi. Nah, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain explanatory casual. Nah, desain explanatory casual ini dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh atau hubungan sebab akibat antara variabel independen yaitu media Python dan variabel dependent yaitu aktivitas pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Kriantono pada tahun 2020 dalam bukunya Teknik Praktis Riset Komunikasi. Nah, desain explanatory casual ini itu digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat di antara dua atau lebih variabel dalam menguji hipotesis. Kemudian populasi dan sampel. Populasi ini merupakan keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Indonesia, itu yang berjumlah 419 orang. Kemudian ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi sendiri yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut dalam suatu penelitian. Sampel juga merupakan subset dari populasi yang akan diteliti. Dan di sini ada perhitungan sampelnya. Nah, di sini saya menggunakan rumus Taro-Yamane dengan margin of error 10%. Ada N sama dengan N, bisa dilihat Bapak Ibu, dan hasilnya adalah 99,97. Nah, jadi ukuran sampel yang dibutuhkan dengan margin of error-nya adalah sekitar 100 orang. Kemudian ada instrumen penelitian dan operasional variabel penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian, kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator-indikator dari
variabel-variabel penelitian tersebut. Kemudian operasional variabel penelitian ini diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep, dimensi, dan indikator yang akan menjadi bahan penyusun instrumen kuesioner. Nah, dalam operasional variabel penelitian ada dua teori yang saya gunakan, yaitu teori media variabel X dan media, dan teori acceptance model atau teori TAM, yaitu variabel Y. Nah, di sini ada teori media dengan indikatornya ada digital, interaktif, vertex, jaringan, virtual, dan simulasi. Sedangkan teori TAM ada persepsi pemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan penerimaan penggunaan. Kemudian metode analisis data. Dalam metode analisis itu ada dua, yaitu author model dan error model. Author model itu ada uji validasi, convergent validasi, kemudian ada di dalamnya ada loading factor atau auto loading, average variance expected atau disebut AP, kemudian ada diskriminasi validity, diskriminan validity, dan di inner modelnya ada R square, F square, terus ada predictive relevance, kemudian ada penilaian kesesuaian model. Dan kemudian ada bootstrapping atau bisa disebut pengujian hipotesis. Nah, dalam pengujian hipotesis ini, jika nilai P kurang dari 0,5 menunjukkan bahwa hipotesis alternatif dapat diterima yang mengindikasikan adanya hubungan atau efek yang signifikan antara variabel yang diuji. Dan jika nilai P lebih besar dari 0,5, maka tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif, sehingga hipotesis 0 ditolak. Mungkin sekian presentasi seminar usulan penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.